Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan pemeriksaan terhadap mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk memperdalam penyidikan. Dalam pemeriksaan sebelumnya, Anas tidak didampingi pengacara sehingga pemeriksaan sementara dihentikan. Untuk mengetahui jalannya pemeriksaan, kita bergabung dengan reporter Berita 1, Dina Karina. Dina, ini hari keempat Anas Urbaningrum ditahan KPK. Ada keluarga yang datang mengunjungi hari ini? Ya, Rike, pada hari ini Anas Urbaningrum dikunjungi oleh adiknya yaitu Arna Lutfi dan juga seorang loyalisnya yang bernama Tridianto. Mereka datang membawakan buku, Al-Quran, pakaian, peralatan mandi dan juga makanan untuk Anas Urbaningrum. Mereka sempat datang pada Jumat malam ke gedung KPK untuk menengok Anas, namun belum diperbolehkan oleh KPK untuk melihat Anas karena memang kalau sesuai jadwal KPK hanya memperbolehkan tahanan dijenguk selain oleh kuasa hukumnya adalah setiap hari Senin dan juga Kamis pada pukul 10 sampai pukul 12 siang. Dan selain Ana juga Tridianto, hari ini Anas dijenguk oleh rekannya yang sesama politisi Partai Demokrat yaitu Saan Mustafa yang memang selama ini dikenal dekat oleh Anas Urbaningrum. Saan mengaku tidak bisa menemani Anas pada Jumat pekan lalu ketika Anas ditahan oleh KPK karena sedang berada di luar kota. Namun kedepannya Saan berjanji ini akan rutin mengunjungi Anas dan juga akan membawakan makanan-makanan kesukaan Anas Urbaningrum. Dan hari ini Anas juga didatangi oleh pengacaranya, tim pengacaranya salah satunya adalah Firman Wijaya. Dan memang hari ini direncanakan KPK akan memeriksa Anas karena Jumat pekan lalu KPK batal memeriksa sebab Anas tidak didampingi oleh pengacaranya. Dan hari ini tahanan lain juga mendapatkan kunjungan, salah satunya adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng yang dikunjungi oleh mantan juru bicara kepresidenan dan juga yang saat ini menjabat sebagai Duta Besar Amerika Serikat yaitu Dino Patijalal. Dia menyatakan sudah lama tidak bertemu dengan Andi Malarangeng dan sekedar ingin mendengarkan curhatan rekan lamanya tersebut di rutan KPK saat ini. Dan saat ini memang Dino sedang mencalonkan sebagai calon presiden lewat konvensi Partai Demokrat. Dan Dino menyatakan dengan adanya kasus yang membelit mantan dua petinggi Partai Demokrat yaitu Anas Urbaningrum dan Andi Malarangeng menjadi tantangan bagi dirinya untuk membawa citra Partai Demokrat agar bisa kembali dipercaya oleh masyarakat. Namun dia mengaku yakin dengan citranya yang selama ini sebagai seorang yang bersih akan mampu membawa atau mengangkat lagi nama Partai Demokrat, Rike. Ya, Dina, kalau tadi soal mengunjungi, apakah Anda punya informasi siapa saja saksi atau tersangka yang diperiksa hari ini di KPK? Ya, hari ini selain KPK membuka jadwal kunjungan bagi para keluarga tahanan, hari ini juga KPK kembali melakukan pemeriksaan diantaranya untuk kasus suap penanganan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Hari ini KPK memeriksa sejumlah orang saksi, diantaranya adalah Jazuli Juwaini, politisi PKS yang juga anggota DPR dari Dapil Banten 3 yang melingkupi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan juga Kota Tangerang Selatan, serta Wahidin Halim yang merupakan mantan Wali Kota Tangerang. Jadi kemungkinan dengan memeriksa dua saksi ini KPK ingin menyelidiki apakah ada dugaan suap yang terjadi pada pemilu kada di Kota Tangerang. Namun keduanya sampai saat ini belum terlihat hadir ke gedung KPK. Kemudian untuk kasus korupsi tempat pemakaman bukan umum di Bogor, yaitu hari ini KPK memeriksa Bupati Bogor Rahmat Yassin. Dalam pemeriksaan sebelumnya, saksi-saksi menjelaskan bahwa yang bertanggung jawab dalam menerbitkan surat izin untuk pembangunan taman pemakaman bukan umum ini adalah Bupati Bogor Rahmat Yassin, dan itu tadi dibenarkan sendiri oleh Yassin, namun dia menjelaskan bahwa seluruh proses dalam pemberian izin itu sudah sesuai. Apabila memang ada suap di luar itu adalah di luar kewenangannya, padahal salah satu tersangka yaitu adalah staf Yassin sendiri di pemerintah Kabupaten Bogor. Kemudian untuk tersangka, hari ini KPK memeriksa Maria Elizabeth Liman yang merupakan mantan Direktur Indoguna Utama dalam kasus suap impor daging sapi. Maria Elizabeth Liman ini adalah satu-satunya tersangka yang belum masuk ke persidangan, sementara tersangka lainnya sudah divonis oleh KPK, diantaranya adalah Lutfi Hasan Ishak dan juga Ahmad Fatona. Kemudian yang terakhir, Andi Malarangeng hari ini akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus suap korupsi pembangunan proyek Hambalang, Rike. Baik, Dina Karina, terima kasih informasi Anda. Dina Karina melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.